Halo, jumpa lagi eh, dengan Pak D. Castro di channel YouTube Teman Trading untuk memberikan outlook atau gambaran weekly analysis analisa mingguan untuk 1 minggu ke depan yaitu tanggal 27 Oktober, 28 Oktober ya sampai dengan 1 November di mana merupakan momen sebuah akhir bulan. Dan minggu kemarin vakum kita nggak bikin, kita rilis terakhir yaitu analisa mingguan tanggal 14 sampai 18 Oktober. Bisa dilihat di YouTube Teman Trading. Kenapa untuk minggu kemarinnya kita nggak upload yaitu untuk periode 21 sampai 25 Oktober kita nggak upload jadi karena kan untuk analisa mingguan karena di sini itu memang untuk swing. Jadi analisa kami di minggu tanggal 14 sampai 18 itu masih relevan bahkan eh, sampai minggu terakhir tutupan market kemarin. Oke, itu kira-kira eh, mungkin kita akan review sejenak apa yang ada dalam minggu kemarin tanggal minggu tanggal 14 jadi weekly analisa kita terakhir itu tanggal 14 Oktober, mana di sini kita review sejenak, kita flashback sejenak. Di sini hmm, ini outlook kita, jadi weekly analysis kita untuk EU dan ini GU-nya dan yang terakhir kita hanya ambil 3 pair, jadi Euro USD, GBP USD dan USD GBP di sini dan Alhamdulillah ini semua proyeksi kita itu tercapai. Jadi dari target kenaikan atau penurunannya seperti yang selalu Pak D awali. Jadi sebelum kita memproyeksikan level-level entry lebih baik kita analogikan dulu atau proyeksi dalam skala besarnya. Kalau naik itu mau kemana dan turun mau kemana. Dan itu setelah melalui beberapa tahapan baik dari fundamental, sentimen, dan price actionnya itu sendiri secara teknikalnya. Oke, di sini kita apa itu review saja sejenak untuk EU kemarin yang ini tanggal 14 kita share itu dan kita lihat setelah berjalan 2 minggu tidak hanya seminggu. Jadi ini analisis skala swing itu memang kalau masih relevan Pak D tidak akan buat video lagi selama masih relevan kecuali kalau ada perubahan baik secara fundamental atau ada rumor-rumor berita di luar sana baru kita update. Oke, ini ya. Eh, jadi di sini kita jelaskan kemarin dalam kalau kalau lebih jelasnya bisa lihat di sini kita mempunyai level fundamental di Euro USD 101,090067 dan di saat kita menantikan ini ya ada kalau close candle skala daily ya kita ngomong skala daily kalau memang berhasil close di atas level fundamental ini yang kita centang itu harga akan potensi ke sana dengan proyeksi kalau naik targetnya ke sana kalau turun itu ke sini dan bila mana level-level itu masih di broken tidak menutup kemungkinan ke level diamond bawahnya di mana ini adalah diamond dari sebuah base supply and demand-nya hampa. Itu kawan-kawan dan ternyata harga tidak berhasil close di atas level 1,090067 bahkan broken broken ini ya jadi broken level sabotase dan secara daily dan ternyata brokennya secara eh, apa itu close di bawah level sabotase dan
melakukan sebuah retrace di level fundamental ini atau level support resistance daily dan harga turun ke target. Oke. Dan di situ di analisa mingguan kemarin Pak disampaikan kalau kalau ambil B pastikan harga itu continue atau membuat swing atau bertahan harga itu di atas 1.08143 dengan target level support resistance sebelumnya dan ini juga tercapai. Oke, kawan-kawan ya, ini tercapai dan ini masih masa transisi. Kenapa? Saat harga sampai di level diamond ini di sini secara daily-nya masih belum menunjukkan adanya sebuah break dan bahkan ini terjadinya sebuah rejeksi dalam TF kecilnya bisa dikatakan pas break. Jadi itu kira-kira. Jadi kalau untuk gambarannya kita ke daily saja, kita pantau level fundamental 1.07790 apa yang dibuat harga. Oke, di sini kita semua tahu, yes. Di sini kita perhatikan. Jadi karakter apa itu harga secara candle secara daily itu gini kawan-kawan. Di sini terjadi sebuah rejeksi. eh, Candle area-nya close open masih di atas level 1.07790. Maka di sini kita masih menunggu konfirmasi dan nanti kita bahas. Kita bahas ini sekilas-sekilas saja kita akan mereview apa yang kita proyeksikan minggu kemarin dan ini alhamdulillah masih diberikan sebuah kebenaran. Oke, kita ke GU apa yang ada di GU secara ampatnya videonya sama dalam satu paket dan ini saat kita share, oke. Saat kita share dan harga kebetulan ada di bawah level tahunan dan harga melakukan sebuah konsolidasi dan berada di level diamond, maka kemarin kita sampaikan kalau harga itu close body ya, close body secara dari dan konsisten di atas level tahunan ini harga potensi ke atas. Jadi kita proyeksikan ke level ini satu ke supply ini kebetulan ditunjang oleh level penting 1.31746 dan bila mana broken ini low ekstrim ini dari skala di level daily harga akan potensi ke bawah. Dan kita akan baru mencari reaksi betul-betul konfirmasi kalau mau back karena ini jelas kita hanya mengharapkan sebuah pullback di mana kita mempunyai garis bantu tren dan secara daily ini ya kawan-kawan ya. Oke, kita lihat di apa yang terjadi. Oke, di sini kita jelaskan Pak saja pakai panah ini supaya jelas kawan-kawan ya, supaya jelas. Jadi nanti untuk menyikapi apa yang Pak di podcast kan Anda semua akan tahu apa yang saya sampaikan dan karakter breaknya gimana, stylenya Pak Di. Oke, di sini harga tidak berhasil close di atas level 2020, level tahunan itu kebetulan levelnya di 1.30954 dan ini terjadi rejeksi kalau apalagi A4 saja sudah kelihatan. Jadi kalau A4 sudah kelihatan, daily itu akan lebih valid kawan-kawan. Tidak berhasil ke sana berarti kita nggak ambil B, kita turun, turun malah harga itu drop. Begitu drop close di bawah level ini ya, level yang rectangle eh, biru itu di mana itu adalah key level yang ditunjang pivot di level 1.3427 di mana setelah broken harga kembali ke level pivot dan break ke target dan di sini terpenuhi juga dan di saat tadi yang saya sampaikan di depan betul-betul mencari konfirmasi untuk mengambil pullbacknya pun targetnya terpenuhi. Oke,
Berarti gambaran untuk proyeksi secara daily-nya, kalau harga itu berhasil close di atas 2020 secara daily, harga akan ke supply atas. Sebaliknya, bila mana harga itu close di bawah level di level daily yang biru ini dan atau level pivot mingguannya, harga akan turun ke target diamond bawahnya. Dan ini tercapai juga secara proyeksinya. Dan yang terakhir kita ke JPY, USD JPY. Saat kita buat forecast, harga setelah membuat higher high, retrace ke diamond itu, dan di mana ini adalah level diamond yang ditunjang support resisten, dan kita proyeksikan kalau harga naik itu akan ke level 150,887, dan sebaliknya bila turun kita proyeksikan ke 145,900, dan bila mana level 150,887 itu masih di broken, harga tidak menutup kemungkinan akan kejar target atasnya, di mana itu adalah supply yang kebetulan eh, sebaris dengan level 61,8 secara daily retracement-nya. Oke, itu dari JPY-nya. UJ. Sekarang kita ke apa yang telah kita proyeksikan, hasilnya gimana dalam 2 minggu, dan ini betul kawan-kawan. Dan ini proyeksinya juga terpenuhi sampai jadi saya sampaikan, dan kalau Anda ingin tahu step by stepnya, bisa dilihat channel teman trading yang di weekly analysis tanggal 14 Oktober. Itu di mana harga terpenuhi semua. Dan saat kita bikin harga di sini, setelah membentuk IRX, dia korektif dan langsung membuat IRX sampai ke target secara proyeksinya. Oke, itu kira-kira. Dan nanti kita akan update ini, kita akan benahi, hanya tinggal benahi. Jadi kalau saran saya, marking itu nggak usah terlalu banyak kotak dan garis. Jadi selama kotak dan garis itu masih relevan, ya nggak usah ditambah-tambah lagi. Dan atau bila mana yang sudah tidak perlu, ya tidak ada salahnya kita hapus supaya kita nggak bingung. Oke, itu kira-kira. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke analisa mingguan minggu ini, oke. Perlu saya sampaikan, dan ini bukan berarti Pak D itu menakut-nakuti, enggak, karena ya memang mindset trader itu beda-beda. Kadangkala memang ada yang senang di saat volatilitas tinggi, ada yang saat market itu eh, berjalan dengan slow-slownya, ada yang suka seperti itu. Jadi memang di sini hanya sebuah saran saja. Maaf, tak tinggal minum sama rokokan. Oke, lanjut. Sini saya sampaikan kawan-kawan, kalau kalau boleh saya runtut ya, kalau boleh saya runtut, 2 minggu ke depan itu sebenarnya minggu neraka. Jadi minggu neraka, mulai minggu ini itu minggu neraka. Jadi kenapa dikatakan itu? Karena dalam minggu ini saja itu ada rentetan news yang sangat luar biasa, kawan-kawan. Jadi rentetan data kalender ekonomi yang sangat luar biasa, di mana ada job opening, ada GBP growth rate, ada core PCE, dan ada NFP. Jadi ini memang Jumat pertama. Jadi ada NFP, dan tidak bisa dipungkiri semua data ini berhubungan dengan job report, dan juga berhubungan dengan inflasi, di mana itu adalah pantauan dari Fed untuk membuat kebijakan berikutnya.
Maka ini mau nggak mau tetap akan membuat volatilitas sangat luar biasa. Ya kalau nggak percaya ya nanti apa omongannya Pak D yang terjadi dalam 2 minggu ke depan. Oke. Dan ingat untuk ini sangat berdekatan eventnya kawan-kawan untuk besok atau hari ini minggu itu sudah ada election atau pemilu di Jepang dan tanggal 5 Novembernya. Jadi untuk minggu depannya lagi tanggal 5 itu ada pemilu di US dan tanggal 7-nya itu ada Fed rate decision. Jadi ini ada pengumuman suku bunga, ada FOMC di mana jaraknya itu juga sangat berdekatan. Hanya selisih 1 hari. Maka kalau meruntut sejarah ya, kalau menuruntut sejarah itu memang pergerakan dari Euro USD saja sama GU yang notabene-nya nggak seperti gold dan oil saat dan rata-rata ring hariannya hanya sekitar biasanya itu hanya 60 sampai maksimal itu 60 sampai 80 bahkan terjadi di saat pemilu itu bisa di atas 300 kawan-kawan. Jadi itu oke, nanti pada Selasa kita sudah disambut job opening ini dan Rabunya kita ada di DP dan Kamisnya ada Core PCI dan ini semua memang dipantau dan ini menjabat sebagai rujukan kebijakan dari Fed dan yang terakhir Jumatnya ditutup dengan non farm payroll. Jadi sangat hati-hati kawan ya. Bagi yang memang senang adrenalin ya manfaatkan ini untuk mencari profit. Tapi kalau memang yang betul-betul tidak paham dengan apa yang dilakukan market di saat ada peristiwa penting, Anda lebih baik wait and see karena menunggu itu juga bagian dari trading. Oke, situ dan ini saya kasih clue saja. Ini sudah banyak dibicarakan. Jadi nilai semua data-data yang saya blok kuning ini yang akan membuat dolar itu mau kemana ke depannya. Karena untuk tanggal 7 ini dari 4 poin ini kawan-kawan. Jadi ini terakhir jadi untuk tanggal 7 FOMC tanggal 7 November itu diambil dari hasil dari data rilis ke 4 poin ini. Jadi ini gambaran umum ya. Gambaran umum sudah saya rangkum di kanan ini di mana dari keempat nilai ini kalau memang sama linear turun di bawah nilai sebelumnya itu akan membuat dolar drop. Dropnya pun juga sangat luar biasa. Mungkin bisa dikatakan awal dari sebuah tren untuk buyer-buyer lain ya, untuk buyer-buyer lain. Jadi apakah ini memang betul-betul apa itu yang dikatakan di luar sana itu race on itu sudah dimulai? Kita semua nggak tahu, khususnya Pak Di juga lebih tidak tahu kawan-kawan. Oke, eh, di sini nanti bila mana data-data ini memang mix berarti masih wait and see lagi untuk menunggu rapat keputusan berikutnya dan sebaliknya bila mana keempat poin data kalender ekonomi ini menunjukkan nilai yang bagus di atas nilai sebelumnya otomatis akan membuat dolar itu bullish. Dan di mana dolar adalah market mover kawan-kawan, di mana dolar bullish dan semua mata uang di seluruh dunia akan mengalami sebuah tekanan. Oke, kecuali untuk gold karena gold tahu persis naiknya gold kemarin memang murni konflik geopolitik dan ada faktor safe haven juga dan memang masih isu dari pemotongan suku bunga. Jadi kita kalau sudah sering sharing dengan Pak D di saat ke US dollar naik ke naik itu kita nggak eh, apa bahasanya nggak kaget gitu ya. Oke, di sini saya kasih clue nanti untuk NFP memang nilai ambang batasnya itu 100.000 ya, 100.000. Jadi bila mana nanti nilainya memang
di bawah 100.000 itu akan membuat dolar akan turun dalam, dan bila mana nilainya ini masih di antara ini, dolar masih netral bullish kawan-kawan. Jadi kalau dolar itu di atas 254.000 akan bullish, dan bila mana di antara nilai previous dan konsensus itu masih netral bearish. Maaf, netral bullish kawan-kawan. Yang membuat dolar strong bearish NEP di saat turun di bawah 100.000 dan ditunjang data-data baik job opening, GDP, core PCE dan NFP itu juga seirama. Kecuali GDP ya di 3% dan forecastnya 3,3, selama ini naiknya nggak begitu signifikan itu dolar masih bullish kawan-kawan. Oke, nanti lebih jelasnya kita bahas di Zoom. Oke, sekarang lanjut kita proyeksikan untuk minggu depannya. Eh, kita tengok dulu sejenak dolar indeksnya kawan-kawan. Jadi ini dolar indeks, karena apapun yang terjadi di market ini yang menggerakkan. Oke, sekarang kita proyeksikan saja. Yang kemarin itu kita proyeksikan dan ini proyeksinya berhasil, dan dengan proyeksi DXY berhasil itu berimbas pada proyeksi pair-pair lain tadi seperti EU, GU, dan UC juga berhasil. Oke, pertama, langkah pertama, eh, harga itu terjadi konsolidasi kalau di TF kecil di antara level 104 ya, 104 atas, level bawahnya 103,895. Jadi nanti saat ditunjang berita, dan ini kita bicara secara teknikalnya kawan-kawan ya. Ini target untuk proyeksi kenaikan dolar minggu depan, dan sebaliknya target turunnya dolar minggu depan di sini. Oke. Jadi kedua level ini di level 104,279 dan 103,895 itu sebagai level rangingnya. Jadi nanti saat dua label ini dibroken dan close daily berhasil di atasnya, itu potensinya memang akan ngejar label-label atas dan bawahnya, di mana label bawahnya di saat label konsolidasi itu dibroken adalah label tahunan, label harga open 2023, dan di saat broken atas juga akan kejar level di mana adalah support resistance weekly atau bahasanya Pak D itu monthly open. Oke, sekarang mulai kita bahas secara teknikalnya. Pertama-tama akan kita proyeksikan. Jadi tadi secara kalender ekonominya sudah, kita proyeksikan dulu seperti langkah yang biasa Pak D buat. Oke. Di sini ada tren mayor kawan-kawan, dan harga ini masih nurut ya, masih nurut, dan di sini ada sebuah rejeksi, ada rejeksi, dan di sini juga sangat kentara kalau ini memang betul-betul sebuah rejeksi, dan harga begitu bullish movement ke atas kemarin atau jadi terkoreksinya dolar dan euro USD juga terkoreksi, maka kemana sih EU itu selanjutnya? Oke, kita tetap pakai acuan level trendline tersebut, dan di sini ada garis kuning itu 1,07790 adalah support resisten mayor kawan-kawan. Jadi kita akan pantau ini di saat harga nanti masih konsisten di atas level tersebut, harga akan naik ke harga 108,466, dan sebaliknya di saat harga turun dia akan ke support resisten bawahnya. Kita ngomong saja support resisten, sebenarnya ini adalah candle di saat ada berita besar. Sama saja secara teknikal pun juga dikatakan support resisten. Oke, dan saat
level support itu dibroken, tidak menutup kemungkinan potensi harga itu akan ke level tahunan 2023 106,994. Oke ya, ini kita proyeksikan dulu dan langsung saja kalau secara teknikal kita akan proyeksikan dan kita akan benahi sedikit-sedikit marking lamanya. Ini kita hapus proyeksi lamanya dan marking lamanya mungkin akan Pak D hapus saja. Kita hapus saja karena ini targetnya sudah terpenuhi. Oke, sip. Dan tadi sudah saya tandai, saya menemukan sebuah supply SND di saat harga pergerakan harga selama 1 minggu kemarin. Bahkan 2 minggu ya kawan-kawan ya. Bukan 1 minggu lagi. Tapi 2 minggu eh, dan harga membuat sebuah tahanan baru. Nah, jadi kalau di atas supply, harus di bawah itu diamond. Oke, ini sudah saya kasih tanda biar cepat kawan-kawan ya. Oke, di situ dan kita akan mencari opportunity di level-level penting saja. Oke, setelah proyeksinya sudah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Saya akan mengamati level-level itu dan secara tidak langsung kita sudah mempunyai roadmap dari sebuah proyeksi daily-nya ini. Oke ya, di proyeksi daily ini sangat sangat penting kawan-kawan ya. Di sini kita mempunyai resisten menjadi support dan ini adalah break retest merupakan sebuah ekstrimnya dan kebetulan ada di level support resisten ini dan saya akan memantau ini sebagai tahanan terakhir yang dibuat akan memantau ini sebagai tahanan terakhir yang dibuat. Oke, saya akan pantau ini. Sip. Ini adalah diamondnya. Oke, dan kita persisikan. Ya, eh, kalau sudah seperti ini, kita langsung ke hampatnya secara view-nya semua terlihat. Oke, ini pertama kita ke level yang paling dekat dengan harga. Ingat kawan-kawan, ini adalah ada previous low, ya ini ada previous low dan saya akan pastikan ya, saya akan pastikan diamond ini di saat harga itu membuat power low. Jadi saya akan mengambil keputusan di diamond itu di saat harga membuat lower low dari ini ya. Dari ini kita tunggu di diamond itu dengan tentunya di atas diamond 4 kirinya itu dengan target itu target maksimal bawahnya. Karena di mana di saat harga terlalu bawah targetnya juga lebih jauh ke level bawah. Tuh, dan ini supply atas ini saya akan ambil sell ya. Saya akan ambil sell dengan asumsi harga itu tidak membuat lower low atau taken level diamond ini. Taken level diamond ini. Tapi kita Pak D nggak akan ambil back karena memang trennya masih bearish, trennya masih turun. Saya asumsikan selama harga tidak membuat lower low, saya akan tunggu di sini ya. Saya akan tunggu di sini dengan target di sini. Oke, bila mana masih di break ikut target yang garis putus-putus putih itu. Selanjutnya untuk supply atas masih dalam ranah toleransi proyeksi tadi, saya akan ambil, saya akan mencari sebuah konfirmasi. Jadi di sini semua kita ngomongnya konfirmasi kawan-kawan, dikarenakan harga memang belum sampai level tersebut. Oke, dan saya akan pastikan maksimal TP itu sebenarnya hanya di previous ini, previous low ini. Di saat harga belum membuat lower low,
kita pastikan di situ, tapi lebih amannya kita akan TP di lab diamond ini ya. Kita akan TP di label diamond ini bila mana masih di break ikut panah kirinya itu. Oke. Dan yang paling ini menjadi level P kita terakhir. Jadi ini level P kita terakhir yang di atas itu. Supply atas itu akan menjadi level sell kita terakhir. Maaf, bukan P kita terakhir. Saya pastikan harga itu konsisten atau broken level eh, last likuiditas daily dan targetnya cukup di trendline ini saja. Di trendline atau di diamond bawah itu. Oke, di trendline ini aja lebih aman. Sip. Dan untuk penentuan target itu sebenarnya hold target tidak itu dari segi fundamentalnya kawan-kawan. Ini layak di hold atau tidak. Tapi harus secara teknikal minimal harus 1:2. Oke, sebaliknya di saat support resisten 1.09067 ini di broken, saya akan memastikan market membuat ke clean higher high di atas high sebelumnya itu saya tunggu di supply-nya dengan target level supply atas itu atau level last likuiditas ini. Oke, ini yang sudah kita bahas 2 minggu kemarin. Oke, ini kira-kira nanti bisa dipelajari pelan-pelan. Oke, yang Euro USD sudah, sekarang kita langsung ke GBP USD. Kita proyeksikan dulu untuk GU. Oke, tadi untuk sekilas reviewnya sudah kita bahas di depan. Sekarang sebelum kita mencari opportunity di low TF-nya, lebih baik kita akan proyeksikan dulu market kalau naik mau kemana, kalau turun jangkauannya kemana. Dan ini memang sudah melalui jurnal kawan-kawan. Kita lebih akan nyaman di situ dan sebagai kontrol untuk mematuhi trading plan kita, syaratnya harus harus kita proyeksikan market dulu. Jadi kita proyeksikan dulu. Dia hanya akan ambil tindakan di saat sesuai yang sudah kita proyeksikan. Oke, eh, harga terakhir terrejeksi di level diamond ini ya, di level diamond ini dan secara tidak langsung membuat lower low dari ini, lower low dari low sebelumnya ini dan naiknya ini apakah pullback dan kita akan menakar pullbacknya itu. Maka kita proyeksikan juga mulai dari awal level di, diamond yang merejeksi. Oke, di sini kalau masih akan naik akan kejar di level 100.30427 dan bila mana sebaliknya di saat key level ini ya yang rectangle biru ini key level ini bukan supply and demand dan ini hanya support resisten secara daily saja. Oke, sini kita proyeksikan di sini. Oke, ini secara daily kita akan ke A4-nya kawan-kawan. Oke, dan kita akan seperti tadi kita benahi. Mungkin ini kita hapus saja karena sudah target, kita hapus. Yang belum target tidak dihapus. Ya. Ini semoga teman-teman kalau ingin seperti Pak D ya langkahnya jelas, oke? Dan di saat pergerakan harga selama 1 minggu harga sudah membuat ruang-ruang tahanan baru di mana merupakan supply and demand dan itu sudah Pak D cari tadi, Pak D tandai. Dan sekarang untuk ATF-nya, oke, sip. Ini 4. Daily-nya sudah secara proyeksi dan proyeksi lama kita hapus. Sekarang kita fokus ke H4-nya. Sip. Kita mempunyai 2 supply ini kawan-kawan. Kalau boleh diamond ini kita geser saja. Bahkan kita hapus karena sudah terbentuknya sebuah supply baru. Oke.
Sip. Yes. Ya, di sini supaya clean, kita akan tunggu ya. Ini masih berlaku kawan-kawan. Saya akan tunggu market itu broken ya. Broken level support resistance daily biru itu tunggu di diamond untuk ambil sell dengan target bawah. Oke. Selanjutnya kita akan memanfaatkan supply atas itu karena ini sudah membuat overload dan ini memang kita layak mencari opportunity untuk sell di supply atas itu dengan target diamond bawah maksimalnya di support resistance daily. Selanjutnya supply atasnya adalah level sell kita terakhir yang sangat ideal apalagi dipastikan level 100.1.30704 itu diberikan akan menambah confidence kita market akan turun. Oke, di sini. Tip selanjutnya bila mana level 2020 open ini masih diberikan, harga membuat higher react dari skala berapa di kirinya, kita tunggu koreksinya ambil sampai ke level sampai atas sebagai target yaitu 1.31746. Oke. Nah, ini semoga jelas dan runtut banget kawan-kawan. Jadi karena seperti yang saya sampaikan di depan, apapun yang minggu ini semua bisa terjadi. Karena begitu eh, bertubi-tubinya data ekonomi, bahkan menjelang election atau pemilu Amerika, pemilu Jepang, dan pengumuman dari FOMC di mana Fed akan menentukan kebijakan suku bunganya. Oke, untuk yang terakhir kita ke UC, kita ke UC. Pertama, langkahnya kita proyeksikan dulu. Oke, proyeksi lama ini sudah terpenuhi dan apa yang akan kita lakukan secara daily seperti yang EU dan GU tadi, Pak D akan proyeksikan dan ini harga berhasil close level 150.88 dan harga akan mengejar target atasnya dan ini hampir saja jadi tidak harus plek ketiplek kawan-kawan apalagi bullish movement saat broken level sabotase dan weekly 151.666. Di sini saya akan mengunci level support resistance 150.887 itu sebagai level awal sebuah proyeksi karena saya menganggap ini belum target. Untuk maksimal targetnya bisa di level atas itu. Jadi bisa di level 104.512 dan target penurunannya kalau akan terkoreksi akan ke level support bawahnya yaitu di mana ini ada diamond kawan-kawan jadi akan turun mengejar level ini 148.507 dan demikian juga bila nanti harga masih bullish dan berhasil break eh, berapa ini atau bisa dikatakan ekstrim sebuah FTR harga akan mengejar target jauhnya. Oke, itu ini kita hapus proyeksinya secara daily kita hapus dan kita ke H4. Sip. Nah, ingat kawan-kawan UC ini beda. Jadi nanti untuk trading di UC otomatis risknya akan lebih besar dibanding pair mayor lainnya. Makanya volatilitasnya memang sangat luar biasa. Oke, tadi kita sudah nandai diamondnya di situ. Sip. Setelah ada diamond di situ, kita kembali ke HTF, ke H4.
dan kita akan persisikan supaya rapi kawan-kawan. Kita persisikan. Sip. Jadi marking itu sebenarnya kerapian itu penting kawan-kawan. Lepas benar dan salah itu kalau marking itu rapi dan presisi, eh, kita itu lebih enak menyikapi. Oke, ini dan semua marking yang Pak dilakukan itu semua sudah diajarkan di kelas basicnya eh, press action teman trading. Oke, ini ya eh, kita akan pastikan lagi apakah ini sudah target atau belum kenaikannya. Oke, sip. Nah, dan di sini kentara banget kalau kurang sedikit. Apakah ini dikatakan sudah target, Pak D? Ya, kalau secara eh, price action belum sampai target, tapi kalau secara basic saja harga tidak harus plek ketiplek kan. Dan itu harga tidak harus plek ketiplek di saat kita memang sudah hampir menuju target dan ada toleransi spread, misalkan mempunyai P mau taking profit di sini itu sebenarnya sudah eh, ideal. Gitu. Oke. Jadi kita nggak boleh kaku kan karena ya memang harga itu mempunyai eh, penggerak sendiri, bukan kita "Oh, harga itu harus ke sini nurut saya dan TP saya harus ke sini ya enggak. Yang pasti dalam dunia ini itu hanya SL ya kawan-kawan. Oke. Sekarang peluangnya di mana? Oke, kita cari harga level atau supply and demand atau base yang dekat harga dulu. Acuannya tetap outlook dari proyeksi ini. Oke, satu, supply ini memang sudah, tapi dia sudah apa itu membuat tahanan baru sebuah diamond dan kita kunci itu support resistannya. Jadi saya akan mengamati level 150,887 kawan-kawan. Jadi nanti bila eh, UJ mau koreksi dalam pullback dalam pastikan broken, jadi broken dari CP ini ya, jadi dari break retrace lanjut itu ekstrimnya di broken kalau secara teknikal, tapi kalau Pak D secara daily ya minimal kalau saya itu H2 H2 cross body itu sudah valid break. Oke, kita tunggu retrace-nya di level diamond tersebut dan akan ke target proyeksi bawah. Oke ya ini ya kawan-kawan ya. Ini mungkin tak geser biar clear. Sip, tak geser biar clear. Lanjut. Kalau memang nanti tertahan di sini, saya itu akan menunggu harga konsisten di atas support resisten weekly itu 101,666. Di situ kita pelajari, kita tunggu retrace-nya, kita lihat reaksi harganya, kita tunggu retrace-nya dan saya akan buy dengan targetnya di sini. Di sini boleh, di atas boleh. Karena kalau asumsi ini belum di tagging, kita itu keluar di sini saja nggak apa-apa. Toh ini juga sangat masih toleransi lah dalam arti tertentu di saat kita ambil ambil skala keuntungan yang hanya berjarak level supply yang berdekatan. Oke. Di sini yang marking lama masih saya berlakukan dan saya posisikan kalau memang nanti terjadi aksi profit taking di saat NFP, saya pastikan konfirmasi kawan-kawan, nanti konfirmasinya bisa lihat video yang ada di eh, Telegram kami. Jadi saya akan pastikan share, tapi ini mungkin nggak begitu akan panjang kawan-kawan, kecuali kalau memang didukung sebuah berita. Oke, itu dan saya akan mengambil opportunity di saat level ekstrim di kirinya harga membuat layer hack atau bukan level ekstrim, saya tunggu di
supply tersebut untuk menuju ke target jauhnya secara proyeksi. Oke, eh, semoga jelas kawan-kawan. Jadi nanti ini memang berlaku 1 sampai 2 minggu. Oke, itu yang Pak D sampaikan. Maaf kata bila ada eh, penyampaian yang kurang jelas dan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau di kelas edukasi rutin kami, mana kami dalam waktu dekat akan mengadakan Zoom untuk membahas metode entry dan pengelolaan manajemen entry. Oke, itu kira-kira kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.